Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membahas salah satu masalah yang semakin marak di masyarakat, yaitu judi online. Judi lagi, judi khususnya judi online di Indonesia. Bisnis judi online memang menggiurkan. Penyalahgunaan teknologi hingga berbagai kasus judi masih menjadi tantangan. Judi online itu bukan sekedar permainan biasa. Judi online itu menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang dapat mengancam perekonomian, kesejahteraan, dan masa depan bangsa kita. Judi sudah dikenal di Indonesia sejak zaman kerajaan. Namun masuknya teknologi digital telah membawa perjudian ke level yang lebih canggih. Kini hanya dengan sebuah ponsel, masyarakat dapat mengakses judi online. Dan terjebak dalam judi online mengakibatkan dampak buruk bagi keluarga, masyarakat, dan diri sendiri. Tahukah Anda, dalam 5 tahun terakhir, transaksi judi online di Indonesia meningkat hingga 8.136%. Pada tahun 2022 saja, Indonesia mengalami kerugian 104,41 triliun. Ironisnya, mahasiswa terlibat dalam aktivitas ini. Judi online sering dipromosikan sebagai permainan yang adil dengan peluang menang yang sangat tinggi. Namun kenyataannya semua telah diatur oleh sistem. Seseorang mantan admin mengatakan bahwa bandar tidak akan pernah kalah atau rugi. Inilah kenyataan pahitnya, kemenangan hanya sebuah ilusi para pemain yang dijebak untuk terus bermain dan kehilangan lebih banyak uang. Dampak judi online tidak hanya menyerang individu, tetapi menyerang keluarga dan masyarakat. Dari utang yang mempertanggung konflik keluarga hingga penurunan produktivitas kerja. Bahkan uang yang dihabiskan untuk judi online tidak berkontribusi pada perekonomian lokal karena mayoritas platform ini beroperasi di luar negeri. Secara psikologis, judi online memacu kecanduan dengan mirip dengan narkoba. Kekalahan bahkan bisa memotivasi pemain untuk terus bermain, terjebak dalam siklus yang mengejar kerugian yang tak ada ujungnya. Meski judi online dilarang dan ancaman hukumnya berat, praktik ini tetap marak. Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur hukuman berat bagi pelaku. Namun, penegakan hukum belum cukup efektif. Maka, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online. Edukasi adalah kuncinya. Kami dari kelompok 6 mengajak seluruh masyarakat untuk memahami bahaya judi online. Selain itu, meningkatkan literasi finansial adalah langkah penting untuk membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan bijak dan tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan instan. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang bebas dari kecanduan judi online ini. Generasi yang melek finansial produktif dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Ingat, judi online bukanlah jalan keluar, melainkan jalan menuju kehancuran. Mari kita bersama-sama hentikan judi online sekarang juga, demi masa depan kita, keluarga kita, dan Indonesia yang lebih baik. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan kegiatan proposal yang berisi 3 poin. Untuk poin yang pertama berisi mengenal lebih dalam bagaimana judi online bisa menjadi candu dan merusak kehidupan. Untuk poin yang kedua mengenai strategi efektif untuk mencegah dan mengatasi praktik judi online yang merugikan. Untuk poin yang ketiga, meningkatkan literasi finansial untuk membantu masyarakat mengelola keuangan mereka. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. 2. Mendapatkan edukasi tentang modus dan manipulasi judi online. 3. Mencegah meningkatnya kasus kecanduan judi online di kalangan masyarakat. 4. Mengurangi dampak ekonomi negatif akibat judi online. 5. Memberdayakan generasi muda untuk tidak terjebak dalam judi online. 6. Mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah judi online. Sasaran kegiatan. Sasaran ini meliputi berbagai kalangan masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat. Berikut adalah sasaran yang menjadi fokus kita. Sasaran pertama ada masyarakat umum atau seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia atau latar belakang. Sasaran yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa, seperti generasi muda di tingkat pendidikan, sekolah, atau perguruan tinggi. Sasaran yang ketiga meliputi pekerja dan profesional dari berbagai bidang. Dan sasaran yang keempat ada komunikasi digital,
seperti pengguna internet dan media sosial yang dapat menyebarkan dampak positif dari kegiatan ini. Sasaran yang kelima adalah keluarga dan masyarakat luas, seperti komunitas sekitar untuk membangun lingkungan yang solid. Sasaran yang keenam ada penegak hukum dan pemerintah, seperti instansi pemerintah dan pihak terkait kebijakan untuk mendukung keberlanjutan program. Pendekatan ini bertujuan untuk menyentuh berbagai pihak secara efektif dan merata. Indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pengunjung. Tercapainya 550 pengunjung yang terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa usia rentang 18 sampai 30 tahun dengan proporsi minimal 20% mahasiswa yang akan terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Yang kedua adalah tingkat kepuasan. 80% memberikan penilaian sangat bermanfaat dengan rentang nilai 70 sampai 100 pada borang evaluasi, serta menyatakan pemahamannya yang lebih terkait bahaya dan modus judi online. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. 90% peserta mengaku mendapatkan informasi baru dan 75% menyatakan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam menghadapi dan menghindari praktik judi online setelah mengikuti sosialisasi ini. Nah, yang keempat, jangkauan media sosial. Kegiatan ini dapat menjangkau hingga 2.000 melalui konten edukatif yang dibagikan di media sosial dengan minimal 10% engagement berupa like, komen, atau sharing dan oleh pengikut. Yang kelima, tindak lanjut. 30% peserta melanjutkan diskusi atau bergabung dengan forum komunitas online terkait pencegahan judi online sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan. Tahapan kegiatan. Berikut adalah tahapan kegiatan yang telah disusun oleh kelompok 6 agar acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Yang pertama adalah tahap observasi awal. Analisis sosial mengidentifikasi kesadaran masyarakat dan mahasiswa tentang judi online, serta skema rekayasa yang digunakan. B. Pemilihan lokasi, menentukan tempat strategis untuk sosialisasi, seperti kampus atau pusat komunitas. C. Pengumpulan data, mengumpulkan data mengenai modus manipulasi dalam judi online. Tahapan persiapan kegiatan. A. Merencanakan materi, menyusun materi sosialisasi mengenai dampak judi online dan sistem rekayasa permainan. B. Pengadaan sarana, menyiapkan tempat, perlengkapan, dan materi edukasi, leaflet dan poster. C. Tim pengisi materi, menunjuk narasumber ahli, seperti praktisi hukum atau mantan pelaku judi online. D. Promosi kegiatan, mengundang audiens melalui media sosial atau promosi secara langsung. Berikut adalah rincian pembiayaan untuk acara yang akan diselenggarakan oleh kelompok 6. Adapun biayanya, untuk tempat acara kita memilih di gedung Indonesia Convention Exhibition atau ICE dengan kapasitas 600 orang. Harga sewanya per harinya adalah 250 juta. Untuk kebutuhan konsumsi 550 tamu dan 50 tim memerlukan biaya sekitar 44.400.000 rupiah. Ini sudah termasuk paket bento dan snack box. Biaya mencetak ornamen untuk mendukungnya acara dan diisi informasi tentang literasi finansial sekitar 150.000 untuk 15 lembar poster berukuran A3. Adapun biaya membuat spanduk besar berjumlah 5 spanduk dengan total sekitar 400.000 rupiah. Demikianlah rincian pembiayaan untuk acara ini. Berikut adalah rincian tentang pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan. Untuk tepatnya, kita akan memilih Indonesia Convention Exhibition atau ICE. Untuk waktunya, dari 1 Februari 2025 pukul 11.00 hingga 14.00. Untuk penanggung jawabnya, di sini ada Ketua Pelaksana, yaitu Khairul Ramdhani, Sekretarisnya Muhammad Raihan Sutisna, Bendaharanya Irfan Kamaluddin, untuk seksi acara Meldiva Aksa Yusufa,
Untuk kreativitas ada Nauvaldiawan dan publikasi Nauvaldiawan. Dengan komitmen dan kerjasama dari seluruh tim, kami optimalkan agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam rangka kegiatan sosial masyarakat tentang modus dan rekayasa sistem dalam judi online serta peningkatan literasi finansial yang akan diselenggarakan pada 1 Februari 2025 bertempat di Indonesia Convention Exhibition atau ICE mulai pukul 11.00 hingga 14.00. Acara ini akan mengundang para ahli pembicara, yaitu ahli hukum dan ahli finansial, serta pelaku judi online itu sendiri, untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang sangat penting bagi kita semua. Bagaimana sistem-sistem tersebut direkayasa untuk mengelabui para penggunanya. Selain itu, kami juga akan membahas tentang pentingnya meningkatkan literasi finansial untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Sebelum acaranya dimulai, tim penyelenggara telah melakukan serangkaian promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk melalui video sosialisasi yang telah disebarluaskan melalui media sosial, serta meeting internal untuk memastikan kelancaran jalannya acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya judi online dan bagaimana kita dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi kita. Kesimpulannya adalah, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang ketat untuk memberantas praktik judi online, fenomena ini tetap marak terjadi karena faktor aksesibilitas teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Terhadap dampak negatifnya, judi online bukan hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologi yang signifikan, termasuk kecanduan dan kerusakan hubungan keluarga. Selain itu, praktik ini merugikan perekonomian negara dengan mengalihkan dana dari ekonomi lokal dan memperburuk stabilitas finansial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi, literasi finansial, dan juga edukasi kepada masyarakat guna mencegah dampak buruk perjudian online, serta menciptakan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan bagi generasi muda dan pembangunan ekonomi negara. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.